Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Komang Aurelia Febrina. Dan saya Artias Maulina Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan interaksi dan simbiosis pada pencernaan hewan ruminansia. Macam-macam simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan pada dua organisme, misalnya tanaman dengan hewan penyerbuk seperti serangga, kupu-kupu, ngengat, dan kekelawar. Tanaman mendapat keuntungan karena hewan penyerbuk membantu penyerbukan dan reproduksinya, sedangkan hewan diuntungkan karena mendapat makanan dari tanaman tersebut. Mutualisme juga terjadi pada rayap dan protista. Kedua, simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan tanpa menyebabkan kematian langsung. Contoh parasitisme adalah nyamuk yang memakan darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena tertular penyakit juga rasa gatal akibat gigitan nyamuk. Ketiga, simbiosis komensalisme adalah hubungan saat organisme A mendapatkan manfaat dari organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh oleh organisme A. Contohnya adalah burung yang bersarang di pohon. Burung mendapatkan manfaat dari pohon sebagai tempat sarangnya, sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan burung. Keempat, simbiosis amensalisme adalah hubungan di mana suatu organisme A dirugikan oleh organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh organisme A. Contoh simbiosis amensalisme adalah jamur Ascomycota Penicillium notatum dengan bakteri. Kelima, simbiosis netralisme adalah hubungan antara dua organisme yang tidak saling menguntungkan ataupun merugikan. Keduanya dapat hidup dalam satu lingkungan dengan akur tanpa saling mempengaruhi. Keenam, simbiosis kompetisi adalah hubungan antara dua organisme yang saling bersaing dalam memperebutkan makanan maupun sumber air. Misalnya singa dan hena yang bersaing dalam mendapatkan mangsa. Serigala dan beruang yang juga bersaing dalam mendapatkan makanan. Pengertian hewan ruminansia. Hewan ruminansia disebut juga hewan pemamah biak yang artinya mamalia berkuku genap yang mengunyah kembali makanan yang dimuntahkan dari rumen. Banyak spesies hewan ruminansia yang berbeda ditemukan di seluruh dunia. Hewan pemamah biak tersebut contohnya adalah sapi, domba, kerbau, kambing, rusa, antelop, jerapah, dan unta. Hewan ruminansia memiliki satu kompartemen atau ruangan yang seperti lambung dalam perut mereka memiliki 4 bagian sekaligus. Dari keempat kompartemen tersebut, rumen merupakan bagian terbesar dan pusat pencernaan utama. Pengertian pencernaan dan sistem pencernaan hewan ruminansia. Sistem pencernaan adalah sebuah sistem yang terdiri dari saluran pencernaan yang dilengkapi dengan beberapa organ yang bertanggung jawab atas pengambilan, penerimaan, dan pencernaan bahan makanan dalam perjalanannya melalui tubuh, saluran pencernaan, melalui rongga mulut, sampai ke kloaka. Proses pencernaan pada ternak ruminansia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Terjadi secara mekanis di dalam mulut, seperti mastikasi atau kontraksi otot dari saluran pencernaan. 2. Pencernaan fermentatif oleh mikroba rumen. 3. Secara hidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Sistem organ pencernaan ruminansia. 1. Mulut dan esofagus. Di dalam rongga mulut ternak ruminansia terdapat 3 alat pelengkap pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan saliva. Gigi berguna untuk memotong bahan pakan secara mekanis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga dengan mudah dapat ditelan oleh ternak bersangkutan.
Lidah membantu dalam mengambil makanan dan memindahkan makanan dalam rongga mulut untuk dicampur dengan saliva dan dikunyah, kemudian ditelan. Di dalam mulut juga terdapat beberapa kelenjar air liur saliva. Kelenjar saliva utama pada berbagai jenis ternak umumnya adalah kelenjar parotid yang terdapat di depan telinga, kelenjar mandibularis submaxillaris terdapat pada rahang bawah, dan kelenjar sublingualis terdapat di bawah lidah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada retikulum. Ternak ruminansia mempunyai lambung majemuk yang terdiri atas retikulum, rumen, opmasum, dan opsomasum. Proses fermentasi yang intensif dan dalam kapasitas besar terjadi di retikulum dengan bantuan mikroba rumen. Retikulum yang menyerupai bentuk sarang tawon berfungsi mendorong pakan padat dan digesta ke dalam rumen atau mengalirkan digesta ke dalam omasum dalam regurgitasi digesta selama ruminasi. Mikroba yang ada dalam retikulum ini mampu mengeluarkan enzim pendegrasi pakan serat, yaitu kompleks enzim selulase. Selanjutnya ada rumen. Rumen adalah tempat untuk proses fermentasi makanan yang masuk serta menyediakan energi protein mikroba untuk kebutuhan dan proses metabolisme. Next. Omasum merupakan lambung ketiga dari ternak ruminansia yang permukaannya terdiri atas lipatan-lipatan atau fold, sehingga nampak berlapis-lapis tersusun seperti halaman buku, sehingga sering dinamakan juga perut buku atau maniplies. Yang selanjutnya adalah apsomasum. Apsomasum ternak ruminansia sebenarnya sama dengan lambung ternak non-ruminansia. Disinilah disekresikan cairan lambung oleh sel-sel opsomasum. Mukosa opsomasum terdiri atas sel-sel kelenjar yang menghasilkan HCl dan pepsinogen, seperti pada mamalia lainnya. Oleh karena itu, disebut dengan perut sejati atau perut kelenjar. Next. Selanjutnya, yang terakhir ada usus halus dan usus besar atau cecun dan kolon. Usus halus berfungsi untuk mengatur laju aliran ingesta ke dalam usus besar dengan gerakan peristaltik. Dengan bantuan getah pankreas, getah usus, dan getah empedu, nutrien hasil akhir fermentasi mikroba diubah menjadi monomer yang cocok diabsorpsi. Saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sebagai besar nutrien adalah usus halus. Usus besar adalah organ terakhir dari saluran pencernaan ruminansia. Next. Simbiosis mikroba dengan ruminansia. Ada 3 macam mikroba yang terdapat dalam cairan rumen, yaitu bakteri, protozoa, dan sejumlah kecil jamur. Bakteri merupakan jumlah besar yang terbesar, sedangkan protozoa lebih sedikit, yaitu sekitar 1 juta mili cairan rumen. Jamur ditemukan pada ternak yang digembalakan dan fungsinya dalam rumen sebagai kelompok selulolitik. Bakteri merupakan biomasa mikroba yang terbesar di dalam rumen berdasarkan letaknya dalam rumen. Bakteri dapat dikelompokkan menjadi, yang pertama, bakteri yang bebas. Bakteri yang bebas dalam cairan rumen sekitar 30% dari total bakteri. Bakteri selanjutnya ada bakteri yang menempel pada partikel makanan, sekitar 70% dari total bakteri. Dan ada bakteri yang menempel pada epitel dinding rumen, dan bakteri yang menempel pada protozoa. Next.
Jenis-jenis mikroba dan peranannya dalam sistem pencernaan ruminansia. Mengklasifikasikan bakteri menjadi 8 kelompok berdasarkan jenis bahan yang digunakan dan hasil akhir fragmentasi. Berikut ini contoh-contoh spesies bakterinya. Yang pertama ada bakteri seluliotik. Bakteri yang mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi yang buruk pada saat makanannya mengandung serat yang kasar yang tinggi. Contohnya Bacteroides succinogenes atau bentuk batang dan Ruminococcus albus bentuk bulat. Yang kedua ada bakteri proteolitik. Mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Contohnya Bacteroides ruminocola dan Selenomonas ruminantium. Yang ketiga ada bakteri metanogenik. Merupakan bakteri yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Contohnya Metanobacterium formicium dan Metanobrevibacter rumanitium. Next. Yang keempat ada bakteri amilolitik yang merupakan bakteri yang dapat memfermentasi aluminium. Bakteri ini relatif lebih tahan terhadap perubahan pH dibandingkan bakteri seluliotik. Dapat bekerja pada pH 7-7, Contohnya Clostridium leucadii, Strophocus bovis, Bacteroides amylophilus. Yang selanjutnya ada bakteri yang memfragmentasikan gula. Bakteri yang memfragmentasikan gula atau aluminium sebagian besar mampu memfragmentasikan gula sederhana. Contohnya Eurobacterium ruminatium dan Lactobacillus ruminus. Yang keenam ada bakteri lipolitik, merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Contohnya anaerofibriolipolitika dan Veliolenella alcalensis. Yang ketujuh ada bakteri pemanfaat asam, contohnya Pseudomonas dan Veillonella alcalescens. Next. Yang kedelapan adalah bakteri hemiseluliotik. Hemiselulosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam dan alkali. Hemiselulosa ini terdapat dalam tanaman yang menjadi bahan pakan ternak dalam jumlah besar. Contohnya Ruminococcus sp dan Putri vibrio solvens. Serta ditambah beberapa contoh spesies protozoa dan jamur, diantaranya Isotricha intensitalis yang memfragmentasikan gula, pati, dan pektin, Dascrica ruminatium untuk pencerna pati, maltosa, dan glukosa, dan Entodymium candatum dan Dipoldinium sp. Sedangkan jamur Neocalimastic sp dan Oprinomeges kelompok fungi seluliotik. Next. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembelajaran kami tentang interaksi dan simbiosis yang terjadi pada hewan ruminansia adalah yang pertama ada 6 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, parasitisme, yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan, simbiosis komensalisme,
Yang satunya diuntungkan, tapi yang satunya tidak dirugikan. Amensalisme adalah simbiosis di mana yang satu tidak dirugikan dan yang satu juga tidak diuntungkan. Sedangkan netralisme sama-sama tidak menguntungkan atau merugikan, dan simbiosis kompetisi adalah bagaimana caranya hewan tersebut atau organisme tersebut mempertahankan diri dengan cara berkompetisi. Contohnya seperti hyena untuk berkompetisi untuk bersaing soal makanan. Hewan rumanesia juga disebut juga hewan pemamah biak, yang artinya mamalia berkuku genap yang mengunyah kembali makanan dan memuntahkannya dari rumen. Banyak spesies hewan rumanesia yang berbeda ditemukan di seluruh dunia. Hewan pemamah biak termasuk contohnya adalah sapi, domba, kambing, kerbau, rusa, antelop, jerapah, dan unta. Hewan rumanesia memiliki satu kompartemen atau ruangan yang seperti lambung dan dalam perut. Mereka memiliki 4 bagian sekaligus. Dari 4 kompartemen tersebut, rumen merupakan bagian terbesar dan pusat pencernaan utama. Proses pencernaan pada ternak rumanesia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu secara mekanis di mulut seperti mastikasi atau kontraksi otot, dari saluran pencernaan transpiratif oleh mikroba rumen secara hidrolisis, dan enzim-enzim pencernaan. Dan simbiosis yang terjadi antara pencernaan hewan dan simbiosis yang terjadi dalam pencernaan hewan rumanesia adalah bakteri, mikroba, dan jamur membantu hewan rumanesia untuk melakukan proses pencernaan dengan menghasilkan enzim selulase. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.